Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah allati arsalana ila sabili rasyad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillah bil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, bil khusus para sesepuh, para tokoh agama, para asatidz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah banyak menganugerahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, baik nikmat zahir atau nikmat batin. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepadanya, diberi nikmat panjang umur, juga nikmat sehat digunakan untuk beribadah kepadanya, nikmat ilmu, nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat berharga, bahkan lebih berharga nilainya jika dibandingkan dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat yang beserta hidayah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam Senin yang penuh barokah ini, memasuki malam tanggal 14 atau malam purnama di bulan Jumkhir atau bulan Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah, dengan pertolongan Allah dan dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di majlis yang sangat mulia ini, majlis yang dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, yakni majlisul ilmi. Di samping juga kita niat iktikaf di mushola Miftahul Jannah, serta kita niat silaturahim, niat mensyiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Semoga kita semua yang duduk di majelis ilmu yang mulia ini mendapatkan kemuliaan dari Allah baik dunia maupun akhirat. Ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi penerus yang akan datang, yang akan meneruskan kita, semoga mereka oleh Allah dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya oleh Allah, dijadikan orang-orang yang berilmu, bermanfaat untuk umat, untuk agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia. Beliau dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Atas manusia yang paling agung, beliau diagungkan oleh Allah yang maha agung. Atas manusia yang paling amat dicintai oleh Allah dari seluruh para nabi yang lainnya, dari seluruh makhluknya. Beliau adalah the best person in the world. Beliau adalah manusia besar di alam dunia karena beliau dibesarkan oleh Allah yang maha besar, paling tinggi derajatnya karena beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha tinggi. Tidak lain tidak bukan beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya seluruh para nabi dan seluruh para rasul, yang menjadi khatamun nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi dan para rasul yang Allah utus ke alam dunia. Beliau adalah nabi kita tercinta yang kelak di hari kiamat
sangat amat kita harapkan syafaat dari beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta selalu berusaha menjauhi apapun yang telah dilarang oleh beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara kita, anak cucu kita kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di padang mahsyar di bawah benderanya beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita. Kalau tidak salah malam ini pengajian rutin merupakan pertemuan yang ke-273. Jadi kita ngaji di sini sudah sebanyak 273 kali. Dari mulai pertemuan yang pertama hingga pertemuan malam ini. Alhamdulillah, berarti umur kita oleh Allah dibarokahkan, karena umur kita selalu digunakan secara rutin setiap malam Senin duduk berkumpul di majlis ilmu, majlis yang sangat disukai oleh Allah. Dan mudah-mudahan kelak nanti di padang mahsyar di hari kiamat kita dikumpulkan kembali oleh Allah bersama orang-orang terbaik, bersama orang-orang pilihan Allah, bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, para ulama, para hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan. Pahalanya untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita yang dahulu pernah mengajarkan ilmu agama kepada kita, untuk paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita, bil khusus untuk almarhum ya Bapak Sidik bin Kibai, Bapak Sidik bin Kibai, juga untuk almarhumah ibunda tercinta Umi Hajah Titin Khotimah binti Kiai Haji Jamaluddin bin Kiai Haji Abdul Somad, dan untuk ananda tercinta Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin. Kita doakan seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, semoga mereka selalu berada dalam curahan limpahan rahmat kasih sayang Allah, berada dalam magfirah ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah selalu diterangkan, dilapangkan, diluaskan, dijembarkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga, dan diselamatkan oleh Allah dari fitnah di alam kubur serta dari fitnah nanti di hari kiamat. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa di'aiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Darah daging habaib, darah dagingnya Nabi, dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi, dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Kami siap mati
habaib dan ulama kekasih Nabi, para habaib dan ulama panutan kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai musuh-musuhku, syahid aku rindu dengan membela habaib dan ulama panutan kami, dengan membela habaib dan ulama panutan kami. Kami siap perang membela habaib kami, kami siap mati membela ulama kami. Mati syahid adalah cita-cita kami, ridho Allah adalah tujuan kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita sambung dengan salawat untuk keselamatan imam besar kita Al-Habib Muhammad Ridzik bin Hussein Syihab dan untuk Al-Habib Bahar bin Sumaid radhiyallahu anhuma. Semoga khususnya beliau-beliau berdua yang sedang dalam keadaan dijolimi, umumnya keluarga beliau, saudara beliau, kawan-kawan beliau, termasuk para pecinta beliau, termasuk kita di dalamnya, semoga senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang mempunyai niat untuk menjolimi beliau, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut secepatnya diberikan hidayah, diberikan kesadaran dalam hatinya bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan dosa, perbuatan salah, menjolimi orang lain. Dan apabila mereka tidak mau juga bertaubat, tidak mau juga insaf, tidak mau juga menyadari kesalahannya, kejoliman yang dilakukannya, kita serahkan kepada Allah. Semoga mereka secepatnya, dengan secepat-cepatnya oleh Allah segera dibinasakan, dilenyapkan dari alam dunia, dan mendapatkan ajab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca salawat untuk keselamatan beliau-beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tansuru biha Habib Ridzik Syihab wa man ma'ahu minal hiyari wal ikhwani wal
yaumal hisab salatan tansuru biha habib rizik sihab wa ma ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sabi'i yaumal hisab salatan tansuru biha habib rizik sihab wa ma ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Untuk Habibah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sabi'i yaumal hisab salatan tansuru biha Habibah bin Sabit wa ma ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sabi'i yaumal hisab salatan tansuru biha Habibah bin Samit wa ma ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sabi'i yaumal hisab salatan tansuru biha Habibah bin Samit wa ma ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku seiman, seagama, seakidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Telah diterangkan dalam sebuah keterangan, man mata mubghidon li ahli baiti mata yahudiyan au nasraniyan. Barang siapa yang mati atau yang meninggal, dan setiap kita pasti akan mati. Tidak seorang pun di antara kita dan tidak seorang pun manusia yang hidup di alam dunia ini yang tidak akan mati. Semuanya pasti mati. Berarti kita semua calon mati. Disingkat camat. Alhamdulillah kita semua camat ini calon mati. Camat gajinya sebulan 30 hari. Camat comot.
Nah, dalam keterangan tersebut dijelaskan man mata, barang siapa yang mati, yang meninggal dunia, mubghidhan, dalam keadaan di hatinya menyimpan kebencian, dalam keadaan membenci. Kalau bahasa Sundanya mika ngewa, mika geuleuh, mika izin. Mati dalam keadaan di hatinya membawa kebencian li ahli baiti, kepada ahlul baitku, kepada keluargaku, kata Nabi, kepada anak cucuku, kepada keturunanku, pada para habaib, kepada para ulama sebagai pewarisku. Mata Yahudian atau Nasraniyan, maka niscaya ia akan mati, maka ia matinya itu mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Jadi matinya bukan dalam keadaan Islam, matinya bukan sebagai orang mukmin, bukan sebagai orang beriman, bukan sebagai orang muslim, bukan sebagai orang yang beragama Islam, tapi matinya sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani, alias mati dalam keadaan murtad, keluar dari agama Islam. Kalau umpama, tapi naudzubillah min dzalik ya, kita berlindung kepada Allah dari kematian yang su'ul khotimah, kematian yang buruk. Tidak ada mati yang paling terburuk, bahkan mati ini lebih buruk daripada matinya babi gila. Mati ini lebih buruk daripada matinya anjing gila, yaitu orang yang mati dalam keadaan murtad. Ini kematian yang paling buruk. Andai kata dibandingkan umpama dengan anjing gila mati dibandingkan dengan orang Islam mati murtad, ini masih buruk keadaan matinya orang Islam yang matinya murtad dibandingkan dengan anjing gila mati. Nah, makanya mati su'ul khotimah ini mati yang terburuk. Orang kalau matinya su'ul khotimah pasti tempat kembalinya neraka selamanya, dibolong terus, nggak diangkat-angkat oleh Allah. Sanajan bogot nang hidung ge dibolong bikin hidung aja udah tutung. Naudzubillah min dzalik. Orang kalau matinya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan murtad, dalam keadaan keluar dari agama Islam, maka kata Allah dalam Al-Quran surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, juz yang kedua ayat 217. Kata Allah dalam ayat tersebut, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Ini kata siapa? Kata Allah. Saya hanya sekedar membaca ayat Allah. Wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, dan barang siapa mati dalam keadaan murtad, matinya sebagai orang Yahudi, matinya sebagai orang Nasrani, matinya keluar dari agama Islam lantaran membenci kepada keluarga Nabi, lantaran di hatinya menyimpan kebencian kepada anak cucu Nabi, kepada keturunan Nabi, kepada pewaris Nabi. Maka kata Allah dalam ayat ini, wa huwa kafir, maka ia mati dalam keadaan kafir.
Jadi matinya kafir, bukan sebagai orang Islam lagi. Walaupun umpama yang bersangkutan ngakunya ngaku Islam. Walaupun umpama yang bersangkutan di KTP-nya Islam, tetap kata Allah wa kafir, dia mati dalam keadaan kafir. Nah, kalau matinya dalam keadaan kafir, kata Allah dalam ayat ini, wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, mati sebagai Yahudi, mati sebagai Nasrani, maka seluruh amal kebaikan, seluruh amal solih, seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan dari mulai kita balik hingga kita mati dalam keadaan murtad, seluruhnya menjadi sia-sia, seluruhnya menjadi sirna, seluruhnya menjadi lenyap, seluruhnya menjadi hilang. Semua ibadah hilang. Nol. Nah, ujubillah min, kita capek-capek, kita selama 60 tahun hidup dalam dunia ibadah, itu seketika hilang semua ibadahnya, gara-gara matinya murtad. Awas, hati-hati, jangan sampai kita ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli puasa, tapi di hati kita menyimpan kebencian kepada keluarga Nabi. Kemudian kata Allah dalam ayat ini, wa ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Maksudnya mereka yang matinya dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir, dalam keadaan sebagai Yahudi, Nasrani, mereka oleh Allah di akhirat akan ditempatkan di neraka untuk selama-lamanya. Berarti mereka menjadi apa? Menjadi BBAN. Apa itu? Bahan bakar api neraka. Sebab bahan bakar api neraka kata Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu ada dua. Bahan bakar api neraka itu ada dua, yaitu manusia yang durhaka kepada Allah dan batu. Di bahan bakar api neraka bukan bensin, bukan pertamak, bukan pertalit, bukan premium, bukan solar, bukan minyak tanah, tapi yang menjadi bahan bakar api neraka sehingga api neraka itu menyala-nyala, bergejolak, itu adalah bahan bakarnya manusia durhaka dan batu. Setiap kali dimasukkan manusia durhaka ke neraka, itu api neraka tambah gede. Dimasukkan lagi, tambah gede terus. Semakin banyak yang masuk ke neraka, itu api neraka semakin gede. Ya, itu kata Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Wa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun, kata Allah. Hum, mereka fiha, di dalam neraka, khalidun, itu kekal untuk selama-lamanya. Bapak, kalau umpama bapak misalnya nih terbakar, badan bapak, tubuh bapak terbakar misalnya selama setengah jam, kira-kira gimana perasaan bapak? Enak nggak? Itu baru setengah jam. Ini dibakar di neraka selamanya. Kalau kita, badan kita, tubuh kita terbakar oleh api dunia, kemudian kita mati. Nah, setelah mati, panasnya api kerasa enggak? Enggak kan? Karena kitanya udah mati. Jadi kulit kita, tubuh kita enggak merasakan apa-apa karena udah enggak ada nyawanya. Nah, di sana mah orang-orang kafir di neraka enggak mati. Karena kematian itu hanya terjadi di alam dunia. Di sana enggak ada kematian, kehidupan yang selamanya abadi. Nah, coba. Jadi kalau dibakar di neraka terus mati masih mending. Setelah mati nggak kerasa panas api neraka. Ini nggak mati. La yamutu fiha wala yahya. La yamutu, tidak mati fiha, mereka di neraka. Wala yahya, dan tidak pula hidup. Baik itu hidup itu.
Supaya nanti liyadzukul ajab, kata Allah. Supaya mereka dapat merasakan ajab Allah betapa dahsyat, ajab Allah betapa keras, ajab Allah betapa hebat, menyakitkan, sangat amat pedih. Mereka supaya dapat merasakan api neraka itu nggak usah api neraka lah, api neraka juga udah apalagi api neraka. Nggak usah neraka, nggak usah api neraka lah, narokok. Berang, narokok murah tak? Kita nata, nata sakar, sakar, barang enam murah, engkau tapi kok. Engkau tapi. Api dunia, sepanas-panasnya api dunia itu enggak seberapa, enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan panasnya api neraka. Makanya siapa yang berani kepada Allah untuk menghadapi azab Allah, silahkan hidup di alam dunia semaumu, silahkan kamu kafir, silahkan kamu jadi orang munafik, silahkan kamu jadi orang fasik, silahkan kamu lakukan kejoliman kepada para ulama, silahkan makan barang-barang haram, silahkan kamu korupsi, silahkan kamu berbuat semaumu. Kata malaikat Jibril, isma sita fa innaka mayit, silahkan kamu hidup semaumu, silahkan. Tapi ingat, kamu akan mati. Ayam kalau mati mending nggak diminta pertanggung jawaban atas apa yang dilakukannya di alam dunia. Tapi kalau manusia mati, itu akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah. Lihat Al-Quran surat 17 Al-Isra juz 16 ayat 36. Apa kata Allah? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lakukan, itu semuanya akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah. Para jamaah, ini kira-kira jelas nggak nih? Berarti orang teh kudu bener, kudu salah ya? Entah orang ngaji diajar bener, juga seorang di dalam balarnya, taruh aja sedikit diajar bener iya. Masih kene alus jelema anu ngarasa keur diajar bener, dibandingkan jelema anu hidupnya ngarasa bener wae, teu ngaji ge ngarasa bener wae. Ya, henteu ngaji ge ngarasa bener wae, ngarasa henteu sal, henteu ngaji ge ngarasa henteu dos, padahal mah dosol eta teh. Ngan tengah rasa we fokus main itu, tapi tengah rasa itu tengah aku gitu. Orang mah itu tiang itu teh bool urang gitu. Ya kalau itu teh bool. Saya itu irung aku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas hati-hati. Jangan sekali-kali di hati kita ada kebencian walaupun hanya sedikit. Satu, kepada Rasulullah. Lucu atau ngaku umat Nabi, ngarepin syafaat Nabi, tapi orang boleh kakangin Nabi. Ya mau orang syafaat bisa. Yang kedua, kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau. Yang ketiga, kepada cucu-cucu beliau. Termasuk Imam besar Al-Habib Rizik Syihab. Beliau adalah cucunya Rasulullah. Awas hati-hati. Termasuk Habib Bahar juga, cucu Rasulullah. Nasabnya jelas, tercatat di Robito Alawin di Kalibata Jakarta. Kalau penasaran silakan bisa datang, tanya sama Habaib. Gimana kalau umpama ada orang ngaku Habib nih, umpama ngakunya Habib berekele. Nah, ngakunya Habib, tapi kita perhatikan ucapan-ucapannya, statement-statementnya, pendapat-pendapatnya selalu menjelekkan Habib Rizik misalnya, menjelekkan Habib-Habib yang lurus, Habib-Habib yang istiqomah, Habib-Habib yang selalu menegakkan kebenaran, Habib-Habib yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dijelek-jelekin abis sama dia, bahkan berani menjelek-jelekan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau umpama ada orang seperti ini ngakunya Habib, tapi menjelek-jelekan Habib yang lurus, tapi menjelek-jelekan ajaran Islam. Nih, ini jangan-jangan ini Habib gadungan nih.
Habib gadungan, Habib palsu. Habib palsu. Sekarang banyak orang ngaku Habib karena dia punya modal hidung mancung. Jadi hidung mancung sama dia dipakai modal. Hidung mancung, badan gede, tinggi, udah gitu pakai udeng, segede ban Vespa, pakai jubah, pakai sorban panjang, terus megang tasbih gede-gede segede Siki Bisoro. Wah, ngaku Habib. Ternyata setelah diselidiki, dikonfirmasi, diklarifikasi, Korobito Alawini Kalibata Jakarta, ternyata enggak tercatat namanya, berarti Habib gadungan. Harus hati-hati. Banyak sekarang Habib-Habib datang ke kampung-kampung, pekerjaannya minta duit. Hanya banyak warga yang tertib. Ternyata bukan Habib, harus hati-hati. Ini Pak Ujang nih kalau pakai jubah, pakai udeng, ini kayak Habib itu. Lihat hidungnya mancung tuh. Oh Habib saya uji. Kita kawin. Masya Allah. Nah kalau umpama ada Habib seperti ini, kelakuannya, perbuatannya, ucapannya, nah ini namanya Habib fasik. Namanya Habib fasik. Kalau umpama dia benar, namanya tercatat di Robito Alawin Kalibata Jakarta, ternyata ada nasabnya gitu, nyambung ke Rasulullah, tapi ucapannya, perbuatannya selalu menjelek-jelekan Habib yang istiqomah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ucapannya, pendapatnya, statementnya di media sosial selalu merusak ajaran Islam, menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan bangsa Arab. Rasulullah orang mana Rasulullah? Orang Arab, harus hati-hati. Nah ini namanya Habib fasik. Apa artinya Habib fasik? Habib yang berbuat durhaka. Nanti datuk beliau yaitu Nabi Muhammad nanti marah sama dia. Jadi biarkan dia dimarahi nanti sama datuknya. Kita nggak ada hak untuk memarahi dia. Kita nggak ada hak untuk membenci dia. Kalau benar dia Habib, nasabnya nyambung ke Rasulullah. Cuma kita benci ucapannya, benci pendapat-pendapatnya boleh, benci statement-statementnya yang bertentangan dengan Islam boleh, dan kita dilarang mengikuti Habib yang seperti ini. Ya kita bisa pahami nggak? Jadi enggak seluruh Habib harus diikuti, tergantung Habib itu akhlaknya bagaimana. Awas, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kenapa dikatakan tadi bahwa orang yang di hatinya menyimpan kebencian, rasa benci kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, kepada para ulama yang lurus sebagai pewaris beliau, yaitu ulama warasatul anbiya. Kenapa orang yang seperti ini apabila matinya sebagai Yahudi atau Nasrani? Karena keimanannya sudah rusak. Tempatnya iman di dalam hati. Kalau umpama di hati kita ada rasa benci kepada mereka, berarti iman kita rusak, keropos. Bisa-bisa imannya hilang malah. Nah. Tempatnya iman di hati. Berarti antara iman dengan cinta kepada Nabi beserta seluruh ahlul bait dan keturunannya itu ada hubungannya yang sangat erat. Sehingga kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nabyihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa itrati ahabba ilaihi min itratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Salah seorang di antara kalian, kata Nabi, tidak disebut sebagai orang mukmin, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, apabila di dalam hatinya ada kebencian kepadaku, kepada keluargaku, kepada anak cucuku, kepada keturunanku. Salah seorang di antara kalian tidak layak, tidak patut, tidak pantas
disebut sebagai orang beriman apabila di hatinya tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, apabila di hatinya tidak ada cinta kepada ahlul bait Rasulullah, apabila di hatinya tidak ada cinta kepada anak cucu, kepada keturunan zuriyah Rasulullah, apabila di hatinya tidak ada cinta kepada para ulama warasatul anbiya. Yuk kita jaga kecintaan di hati kita kepada mereka. Jaga. Untuk menjaga kecintaan kita kepada Nabi dan keluarganya, kita perbanyak baca sholawat. Ibarat kita nanam apa ya? Ya katakan nanam timun lah. Nah, kira-kira supaya timun yang kita tanam subur, jadinya subur, buahnya lebat, harus dirawat nggak? Dirawat. Dipupuk nggak? Disiram nggak? Kalau umpama kita nanam timun, setelah nanam dibiarkan, nggak dipupuk, nggak disiram, nggak dirawat, diantepin baik, kira-kira walaupun jadinya bagus nggak? Enggak. Nah, sama, kita rawat, kita pupuk rasa cinta kita di hati kita kepada Nabi dan keluarganya dengan banyak bersolawat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh Allah akan diharamkan masuk ke dalam sorga dan akan dimasukkan ke dalam neraka bagi siapapun yang di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada anak cucunya, kepada keturunannya, kepada para ulama sebagai pewarisnya. Oleh Allah diharamkan masuk surga, walaupun kana abidan, walaupun orang tersebut ahli ibadah, walaupun orang tersebut ahli tahajud, walaupun orang tersebut ahlul Quran, ahli baca Quran, walaupun orang tersebut ahli sedekah, walaupun orang tersebut ya setiap tahun melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah, tapi kalau di hatinya membawa kebencian, kemudian dia mati, itu oleh Allah diharamkan masuk surga dan akan masuk neraka. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Mu'jamul Kabir, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna rajulan shalla wa shom wa safana baina rukni wal maqam, summa mata mubaghidan li ahli baiti ila dakhalan nar." Seandainya seseorang rajin sholatnya sampai jidatnya hitam, rajin puasanya sampai badannya kurus, tiap tahun menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, kemudian dia mati, di hatinya membawa kebencian kepada ahlul baitku, kata Rasulullah, illa dakhalan nar, melainkan ia pasti akan masuk neraka. Nah, kalau kita udah di akhirat dimasukkan ke neraka, pertanyaan saya, berarti amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh yang kita kerjakan selama hidup dalam dunia ada artinya enggak? Enggak ada artinya, nol semuanya. Kalau ujung-ujungnya ke neraka. Nah, yuk kita jaga ibadah kita jaga sholat yang kita lakukan, kita jaga baca Quran yang kita lakukan, kita jaga sedekah kita jaga ibadah haji kita jaga puasa kita dengan menjaga kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, silakan, boleh. Bebas. Apabila ada, silahkan. Udah jam 10 ini. Tadi datangnya berapa sih, Pak? 9. Jam 9? Oh, 9. Maju tadi. Emang selesai isya jam berapa sekarang? Setengah 8. Soalnya kan tadi saya ngisi pengajian rutin dulu di Alamin. Ya. Selesai pengajian rutin kan melaksanakan kewajiban selesai berjamaah kan wiridan dulu.
Udah gitu ada tamu ngopi dulu. Nah, kan kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Ya saya tadi habis mati saya ada tamu, ya saya muliakan, kasih kopi lah. Ya adanya kopi, tadinya mau dikasih janda, nggak ada jandanya. Nggak ada yang nanya nih? Cukup ya, udah tengah 10 ya? Udah malam ya? Tengah penting, jemplang penting ya? Dikaplah. Sasieureun sapunjeureun pamugi anu kusimpuring didugikeun pamugi ku Allah sing leres-leres dijantetkeun ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, ilmu anu disertai hidayah, ilmu anu maslahat, sareng urang sadayana ku Allah dipasihan kakiatan, diberi kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk mengimplementasikan, untuk menerjemahkan ilmu yang ada pada diri kita masing-masing dalam rangka kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Insyaallah ibadah apapun yang kita lakukan akan baik, akan beres, akan sempurna apabila ibadah yang kita lakukan semuanya dilandasi, didasari dengan ilmu. Insyaallah. Mangga orang tutup pangaosan urang dina ieu kalawan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal yaqulu qawlana wa ja'alna wasira min ahlina wa ja'alna lil muttaqina imama wa ja'alna minal mu'minina fid dunya wal dunya wal akhirah warzuqna halawatal iman warzuqna halawatal iman warzuqna halawatal iman wahdina ila siratikal mustaqim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adallah wa yaqmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkatnya. Ada sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu